Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu, video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Yang menentukan teman-teman cuan atau tidaknya bukan stock picking dari saya, tapi dari psikologi dan manajemen teman-teman masing-masing. Oke, lanjut. Yang pertama kita mulai dari indeks. Indeks hari ini kembali mengalami kenaikan 0,85% ke level 6602. Tutup tepat di resistennya di 6600 teman-teman ya. 6600 hari ini masih terjadi net foreign sale walaupun tipis. Nah, ini tanda-tanda yang positif menurut saya untuk indeks teman-teman. Ini menurut saya tanda-tanda yang positif. Mudah-mudahan indeks akan lanjut rebound dan break all time high. Kita harapkan sama-sama indeks lanjut rebound dan break all time high. Tapi dilihat dari segi volume hari ini yang dari hari kemarin, hari ini sedikit meningkat ya. Kemarin itu sekitar 15 triliun, hari ini volumenya ada di sekitaran 14 triliun. Jadi dari segi volume yang sudah mulai meningkat, ada potensi indeks akan kembali mencoba kenaikan. Oke, itu saja untuk indeks teman-teman. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas hari ini adalah saham BGTG atau Bank Ganesha. Nah, BGTG ini sebelumnya udah pernah kita buatkan trading plan. Ini second entry kita di saham BGTG teman-teman. Yang pertama kan kita entry di sini, yang kedua di sini ya. Nah, hari ini BGTG sempat arah teman-teman, kemudian ditutup di 262. Sebenarnya target kita sudah tercapai, tiga pertama kita sudah tercapai di 250, tapi ternyata dia melebihi target teman-teman, dan mudah-mudahan target selanjutnya itu tercapai. Nah, untuk saat ini teman-teman, kalau dilihat dari volume dia breakout, maka potensi BGTG untuk kembali rally ini cukup besar teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan di sini dia membuat pattern yang namanya inverted head and shoulder. Di sini di mana shoulder kiri, ini ada headnya. Kemudian di sini ada dia punya shoulder kanan teman-teman ya, di sini shoulder kanan, dan breaknya dengan volume yang meningkat signifikan ya. Kita lihat di sini volumenya meningkat signifikan, jadi ada peluang BGTG ini akan kembali melanjutkan kenaikan. Nah, targetnya di mana? Targetnya ada di sekitaran harga 336 teman ya. Targetnya ada di sekitaran harga 336. Jadi buat teman-teman yang udah buy dari bawah, ini masih layak untuk teman-teman hold ya. Masih layak untuk teman-teman hold. Bahkan teman-teman yang mau averaging up, teman-teman bisa tunggu dia retest ke sini ya, ke sekitaran harga 350 sampai 354. Kalau dia retest ke sini, maka teman-teman bisa averaging up lagi dengan target kenaikan ke 336 ya. Kenaikan 336. Stop lossnya trailing stopnya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah harga 240 untuk trailing stopnya. Dan buat teman-teman yang baru mau entry ya, bisa pertimbangkan entry jika dia retest ke sekitaran harga 250 ya, mendekati 250. Buat teman-teman bisa entry dengan stop loss, teman-teman bisa set di 240 ya, dengan target kenaikan di pattern inverted head and shoulder ini, yaitu di 336. Oke, itu untuk BGTG. So far masih sangat menarik teman-teman ya, volumenya juga masih oke. Dan saham kedua yang akan saya bahas adalah saham PTPP. Nah, saham konstruksi hari ini rebound teman-teman, dan kemarin sudah kita bahas satu saham konstruksi yaitu Wika. Wika juga hari ini rebound
rebound yang paling tinggi, karena kalau nggak salah mengalami kenaikan 6% ya. Buat teman-teman yang udah entry, so selamat teman-teman ya. Nah, ini untuk PTPP juga hari ini rebound tepat di support teman-teman. Ini ada support kuat, dimana ini adalah area entry kita sebelumnya, dan dia rebound hari ini. Reboundnya belum disertai dengan volume yang signifikan, but volumenya menurut saya juga cukup oke. Jadi ada potensi ini PTPP akan kembali melakukan kenaikan. Nah, resisten berikutnya ada di sekitar sini teman-teman ya. Resisten berikutnya ada di sini, di 1170 sampai 1200 ya. 1160 sampai 1170 itu resisten berikutnya untuk PTPP. Nah, kalau dia belum mampu break dari sini ya, kalau dia belum mampu break dari sini, maka teman-teman sebaiknya take profit dulu, karena ada potensi ini dia akan kembali turun, karena ini ada pola double bottom, ada pola double top teman-teman. Ini top pertama, ini top kedua, dan dijebol dengan volume signifikan. Ada kemungkinan ini hanya retrace ke atas dan akan kembali menunjukkan penurunan. Jadi buat teman-teman yang hari ini sudah buy on support, bisa pertimbangkan untuk take profit jika dia belum mampu break dari sini, dari angka 1170. Kalau terlihat dia gagal break, maka teman-teman sebaiknya take profit dulu, antisipasi dia kembali menunjukkan penurunan. Oke, itu untuk saham PTPP. Kemudian yang berikutnya ada saham BANK. Nah, untuk BANK ini sendiri terakhir kali kita bahas kalau nggak salah di sini teman-teman, di candle ini. Di sini kita sarankan untuk buy jika dia mampu break dari resistennya di sini, di angka 2920 sampai 3000, dan dia nggak mampu break, malah lanjut turun teman-teman, malah lanjut turun, dan dia sudah breakdown dari garis trendline jangka pendeknya. Di sini dia sudah jebol dari garis trendline jangka pendeknya, dan hari ini dia kembali retrace ke atas teman-teman ya, retrace ke atas. So far ini menurut saya belum menarik teman-teman, belum menarik, karena ada potensi ini hanyalah retrace ke atas, kemudian akan kembali menunjukkan penurunan. Nah, akan menarik jika dia kembali mampu break dari sini, dari garis trendline-nya ini, yaitu di sekitaran harga 2600. Kalau nanti dia mampu break dari 2600 lagi, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry dengan target ke resistennya ini di sekitaran harga 2820 sampai 2920. Kalau itu nanti mampu di break, maka potensi kenaikan untuk Bang Aladin ini cukup tinggi ya, karena di sini ada pattern yang namanya cup and handle. Ini ini potensi akan jadi handle-nya. Kalau kita gambar lebih jelas ya, kita bisa tarik ini lebih panjang dulu. Kemudian kalau kita gambar teman-teman ya, ini adalah cup-nya, dan ini potensial untuk akan jadi handle-nya teman-teman ya. Potensial, ini belum terkonfirmasi. Nah, tapi dengan syarat dia mampu break dari 2920. Nah, teman-teman bisa manfaatkan entry jika besok dia break dari 2600. Jika dia besok mampu break dari 2600, maka teman-teman bisa entry dengan stop loss di sini, di bawah 2530 untuk area stop loss-nya. Oke, itu untuk BANK. So far ini cukup layak untuk teman-teman masukkan ke watchlist ya, apalagi kan bank-bank digital lainnya sekarang juga masih on fire. Kita harapkan baik BANK ini juga akan on fire ya teman-teman ya. Kemudian ada BABP. Nah, BABP hari ini juga on fire teman-teman ya. Hari ini juga on fire, naik hampir 8%, ditutup di level 210. Nah, BABP ini sebelumnya pernah kita bahas teman-teman, pernah kita sarankan entry buy jika dia mampu break dari downtrend line jangka pendeknya ini. Ternyata hari ini dia belum mampu break teman-teman. Jadi saya harapkan teman-teman belum ada yang entry di pucuk hari ini ya. Dia belum terkonfirmasi break, tapi ya
tapi dari segi volume sudah ada peningkatan volume di saham ini. Jadi ada potensi nantinya ada potensi BABP ini untuk breakout dan kembali melanjutkan kenaikan. Nah, bisa teman-teman perhatikan jika dia mampu break dari sini ya, dari 220 lah ya, 220, teman-teman bisa ikutan entry di saham ini. Oke, so far ini dari segi volume udah mulai ada peningkatan, jadi bisa teman-teman masukkan ke watchlist dulu. Jika memang mampu di breakout, maka teman-teman bisa buy on record, karena ini sahamnya masih turun teman-teman ya, masih turun. Jadi strategi yang bagus menurut saya buy on breakout untuk menunggu konfirmasi. Kalau dia belum mampu break, maka teman-teman sebaiknya wait and see terlebih dahulu, karena masih ada potensi untuk turun. Oke, itu untuk BABP. Kemudian yang berikutnya ada saham ISSP. Nah, untuk ISSP ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari segi tren, ini trennya masih uptrend teman-teman ya. Uptrendnya ini belum dijebol, dan konsolidasian areanya ini ya, di sini dia konsolidasinya dengan volume yang tipis-tipis teman-teman. Jadi kalau kita gambar chart, di sini kita bisa tarik support ya, di sini ada support teman-teman. Kemudian kita bisa tarik downtrend line konsolidasinya di sini, kemudian ada di sini. Nah, di sini dia membuat pattern konsolidasi yang namanya falling wedge teman-teman. Di sini dia membuat pattern yang namanya falling wedge, di mana teman-teman bisa manfaatkan jika ISSP nanti mampu break dari patternnya ini ya, di sekitar harga 424 sampai 428 atau 430-an lah. Jika ISSP nanti mampu break dari patternnya ini ya, maka teman-teman bisa buy saham ini, atau teman-teman bisa tunggu dia di supportnya di sekitar harga 380 sampai 390 untuk saham ISSP. So far ini menurut saya masih oke. Kenapa? Karena trennya masih uptrend dan volume dia konsolidasi tipis-tipis ya. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ISSP, teman-teman bisa masukkan ke watchlist terlebih dahulu. Kemudian jika nanti dia mampu break dari patternnya ini, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk entry buy. Oke, itu untuk ISSP. Kemudian yang terakhir ada saham IRA. Nah, untuk saham IRA ya teman-teman, untuk saham IRA hari ini dia terkoreksi hampir 4%, ditutup di 2020. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, nah ini kita bisa hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini IRA membuat pattern yang namanya double bottom. Ini neckline-nya. Ini bottom pertama. Ya, ini bottom pertama, kemudian bottom keduanya ada di sini. Nah, pas dia breakout ya, breaknya dengan volume yang meningkat. Di sini ada volume yang meningkat pas dia break dari double bottom. Dan di sini dia terlihat konsolidasi teman-teman, konsolidasi. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham ini, bisa manfaatkan entry bertahap teman-teman ya. Pertama di sini di supportnya di sekitaran harga 2000 sampai 2020 sampai harga sekarang teman-teman ya. Entry bertahap di harga sini, dan kemudian kalau dia turun lagi, teman-teman bisa manfaatkan entry lagi di sekitaran harga 1880 sampai 1900 ya. 1880 sampai 1900 ya. Teman-teman bisa manfaatkan entry bertahap di saham ini, atau strateginya teman-teman bisa all in di sini, kemudian stop loss teman-teman bisa pasang di 2000, kemudian entry lagi di sini. Tapi ada kemungkinan dia nggak sampai sini, sampai tengah-tengah aja sudah rebound. Ada potensi seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau menurut saya teman-teman entry bertahap, pertama di sini, kemudian yang kedua entry di sini. Ya, so far ini menurut saya masih oke. Dari segi price volume ini masih cukup oke kalau menurut saya, walaupun hari ini dia turun hampir 4%, tapi volume turunnya hari ini tipis teman-temannya dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya. Oke ya, itu saja untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mau dukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, komen, maupun subscribe. Dan buat teman-teman yang mau request saham, bisa tulis di kolom komentar atau
follow Instagram saya. Oke, terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas.